Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihad wal wifaq wa nahana 'anil shiqaq wan nifaq. Nastaghfirullah wa natubu ilaih min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muhsinu rahimul khalaq. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu mutammima bimakarimil akhlaq. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdoli alal itlaq wa ala alihi wa ashabihil faizina bin nushi fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalamizaini yaumit talaqa ma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Fa inna asdaqal kitabullah wa khairal haji haji Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kepadanya lah kita selalu memohon pertolongannya, rahmatnya dan hidayahnya. Dan kita berlindung kepada Allah daripada keburukan, kejahatan yang ada di dalam diri kita, yang ada di luar diri kita. Karena barang siapa yang diberikan oleh Allah petunjuk hidayah, tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tiada seorang makhluk pun yang bisa memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan kesesatan kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita selalu bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi pilihan, dia sebagai pemimpin
sebagai imam yang akan memberikan syafaat kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita sama-sama ta'lim kita, pengajian kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tanpa terasa sekarang kita sudah memasuki tahun 2022. Setiap kita punya catatan. Ada catatan yang menggembirakan, ada catatan yang sedih. Setiap kita punya catatan yang baik dan ada catatan yang buruk, yang barangkali ada yang bisa diceritakan dan ada yang tidak bisa diceritakan. Ada yang dirahasiakan dan ada yang tidak dirahasiakan. Tapi yang jelas catatan-catatan tahun yang lalu, entah itu catatan amal soleh atau amal salah, amal baik, amal buruk, itu semua dicatat oleh Allah. Yang nanti satu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan memeriksa, menghisap catatan amal itu. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, itu semua catatan amal kita sebelah zarah yang baik, amal catatan kita sebelah zarah yang buruk akan diperlihatkan oleh Allah. Oleh karena itu pentingnya Allah kita di setiap pergantian tahun itu selalu kita muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah ini kayaknya sudah familiar, sudah nggak asing, menjadi bahasa Indonesia. Yuk kita muhasabah, yuk kita introspeksi, yuk kita refleksi, kita merenung. Muhasabah itu dari kata bahasa Arab, dari kata hasaba yahsubu hisaban. Dulu kita ingat waktu kita sekolah ada ilmu untuk menghitung, namanya ilmu apa namanya? Buat hitungan, menghitung, menjumlah, kemudian mengurangi, kali dan bagi, ilmu hisab atau ilmu hitungan. Lebih populer lagi yang disebut namanya ilmu matematika. Nah, apa yang harus kita hisab sudah sekalian dalam hidup ini? Bagaimana pertambahan dalam hidup? Yang tambah jangan dikurangi, yang seharusnya yang kurang harus ditambah. Atau sesuatu yang ada di dalam diri kita wajib kita selalu bermuhasabah. Bahkan di kalangan salafus soleh mengatakan, Pak, diusahakan kita ini setiap malam kita mau tidur itu muhasabah. Kita hitung-hitung bagaimana amal baik kita. Tiap malam kita mau tidur, bagaimana dengan sholat saya, sholat 5 waktunya, bagaimana dengan sholat-sholat sunnah saya, bagaimana dengan baca Quran saya, bagaimana dengan zikir saya, bagaimana dengan sedekah saya, bagaimana dengan kita menuntut ilmu. Adakah kita muhasabah setiap mau tidur? Coba.
Kalau nggak bisa setiap malam, bisa nggak seminggu sekali? Setiap malam Jumat. Malam Jumat itu kan Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari, ibunya hari. Begitu malam Jumat nih, kita merenung nih, mau tidur. Ya Allah, seminggu yang lalu kayaknya saya sholat 5 waktu ini ada sholat yang tertinggal, ada sholat yang terluput. Selama seminggu saya sholat nih berapa kali berjamaah, berapa kali tidak berjamaah, berapa kali ke masjid, berapa kali tidak ke masjid. Dalam seminggu kita sudah berapa baca Quran nih? Sudah 1 juz. Dalam seminggu sudah berapa kali Allah kasih rezeki nih kita sedekah. Dalam 1 minggu kayaknya saya ini bolos, nggak hadir di majelis ilmu. Pernah kita seminggu itu Pak muhasabah? Mau tidur? Atau sebulan sekali? Enggak sebulan sekali, 4 bulan sekali. Enggak 4 bulan sekali, setahun sekali juga enggak nih, udah masuk 2002. Kita mau jadi apa ya? Sehingga para ulama mengatakan, Pak, kita muhasabah harus ketat untuk diri kita. Kita kadang-kadang muhasabah untuk orang lain, tapi diri sendiri kita lupa. Padahal di dalam Al-Quran, saudara sekalian, mungkin Bapak sudah hafal ayatnya. Ini ayat yang berkenaan tentang pentingnya kita muhasabah. Setiap malam, kalau nggak seminggu sekali, kalau nggak sebulan sekali, kalau nggak 4 bulan sekali, setahun sekali. Kau tahu itu udah termasuk terlambat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini nih menjelaskan tentang suruh kita muhasabah Pak, dalam hidup nih. Yang tadi saya katakan, sehari, tiap hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 4 bulan, atau pada saat pergantian tahun. Pada saat detik-detik pergantian tahun Masehi, jam berapa tuh? Jam 12. Wah, tahun yang lalu saat pergantian tahun 2001, kayaknya saya waktu itu keberadaan saya walaupun masih COVID, saya berada di hotel sama teman-teman, bahkan didampingi oleh perempuan cantik. Saya yakin Pak, setiap kita ini pasti punya kenangan tuh pada saat pergantian tahun. Waktu itu saya beli petasan, saya beli kembang api. Pas pergantian tahun langsung kembang api saya bakar, petasan saya bakar. Bahkan saat-saat itu saya bukannya syukur kepada Allah, sujud saya habiskan dengan hura-hura. Itu yang setahun sekali Pak. Pernah kita introspeksi seperti itu. Bahkan sampai begadang, sampai subuhnya enggak subuh Pak. Itu saya lihat teman-teman tuh katanya waktu pergantian tahun ada yang enggak kembang api, ada yang enggak petasan, enggak itu bakar jagung, sekarung, bakar ayam, sekandang. Masya Allah.
Apa itu terus kita lakukan pada setiap pergantian tahun, sedangkan umur kita sudah berkurang. Pada umur kita ini udah 50 tahun, 60 tahun, udah rambut berubah, malaikat tuh di belakang udah nungguin aja. Allah kata malaikat, kapan nih ya Allah, ini orang nih setiap pergantian tahun selalu hura-hura, selalu maksiat. Nah, waktu itu Pak dicabut malaikat kita. Malaikat, apa itu husnul khotimah, apa su'ul khotimah? Hai orang-orang yang beriman, fal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Perhatikan setiap jiwa, setiap kita, apa yang akan kita berbuat untuk hari esok. Kata ulama yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Ligot ini Pak, sudahkah kita ini menghadapi ke depan nih, ke depan? Kan kita nggak tahu yang ke depan nih. Satu hari ke depan kita nggak tahu. 1 jam ke depan kita nggak tahu. Jangan 1 bulan, 1 jam. Habis ta'lim kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam diri kita. Kalau tiba-tiba kita keluar dari masjid, jatuh, pingsan, tiba-tiba napasnya berhenti, ya kita nggak tahu. Atau dari rumah keluar dari kamar mandi, kepleset, hilang kesadaran, tiba-tiba dead. Siapa yang tahu? Orang kalau tahu nih dirahasiakan, dia nggak bakal ke kamar mandi. Nggak bisa ke kamar mandi, nanti gue jatuh. Udah nggak mau ke kamar mandi. Kalau tahu, saya nggak ke pasar. Kenapa? Nanti di pasar saya ditabrak. Kalau tahu, itulah makanya Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya hendaklah engkau persiapkan di hari esok nih, ke depan nih. Lihat ini apa ini Pak? Kalau datang saat itu kematian, sudah siap kita? Kalau saat itu datang azal, orang Ambon sudah siap? Siap gak siap? Iya, kalau kita misalnya, maaf saudara sekalian, dalam keadaan sedang taat kepada Allah, siap gak siap? Husnul khotimah. Benar? Masya Allah. Nah saudara sekalian, apa yang harus kita persiapkan nih pergantian tahun? Saya minta nih, saya koreksi diri saya dulu dah. Apa yang harus kita rubah? Tahun 2002 adalah tahun perubahan. Catat ya. Jadi tahun 2022 tahun perubahan. Harus ada inovasi, harus ada kreativitas, ada produktivitas, inovativitas, prototipitas, harus ada tajdid kalau bahasa agama, perubahan, jangan statis. Ada 5 apa yang harus kita rubah dalam hidup ini. Belum terlambat. Kita lihat nih yang 5 ke belakang gimana, ini sekarang 5 ke depannya gimana. 5 nih yang harus kita muhasabah, yang harus kita evaluasi, yang harus kita refleksi. Ada 5. Nanti mau malam nih tidur, bagaimana yang 5 nih? Gimana nih yang lalu, tahun yang lalu? Yang pertama yang harus kita rubah imaniyat. Yang kedua ibadat, catat nih. Imaniyat, ibadat, akhlak, muamalah, muasyarah. 5 Pak RT. 5 Pak RT. Pak RW ingat, ada 5. Nih Pak Polisi, ada 5 nih. Ya, harus ingat nih yang harus kita rubah di tahun 2022. Imaniyat, masalah keimanan. Yang kedua masalah ibadah. Yang ketiga masalah akhlak. Yang keempat adalah masalah muasyarah, muamalah, masalah artinya
hubungan kita dalam dinas, hubungan kita dalam kerja. Bagi yang masih kerja, kalaupun nggak kerja pasti kan punya muamalah dengan tetangga. Yang kelima, masalah keluarga. Apa? Satu, iman. Yang kedua, ibadat. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, muamalah. Yang kelima, muasyarah, masalah keluarga. Masalah iman. Nah, selama setahun 2021 memasuki 2022, bagaimana? Apakah iman kita terus menurun? Nggak naik-naik? Apa iman kita ngedrop? Perlu dicas? Karena frekuensi iman, Pak, nih, kata Rasul, yazid wa yankus. Iman tuh naik turun. Iman kita nih naik, yazid wa yankus, yazid wa yankus, yazid wa naik turun iman tuh. Ada yang kedua yang imannya yazid wa la yankus, yazid wa la yankus, yazid wa la yankus. Yang ketiga nih, wala yazid wala yankus, wala yazid wala yankus. Yang keempat, wala yazid wa yankus, wala yazid wa yankus. Kira-kira kita masuk iman yang mana nih? Yang pertama, ada yang imannya jamaah sekalian, imannya selalu naik, yazid itu bertambah, yazid naik, wala yankus nggak turun-turun. Imannya siapa tuh? Imannya siapa? Yang imannya ini selalu naik. Imannya nggak turun-turun. Ibarat nilai 100, nggak turun 90, nggak turun 80. Ibarat naik mobil, ampernya nih Pak, anteng 100 terus. Kalau kilometernya mah 100. Ampere ada yang 100 turun lagi, 90 turun lagi, 80 turun lagi, 50 turun lagi, 20 turun lagi, sampai turun mentok lagi. Berapa? 0. Jalan ya kira-kira? Nggak jalan. Nah, kata ulama, imannya yang selalu naik, nggak pernah berkurang, nggak pernah turun. Itulah imannya minal anbiya wal mursalin, imannya para nabi dan rasul. Karena memang mereka makhluk pilihan Allah, uswatun hasanah. Mereka adalah teladan. Ada dikisahkan ada para nabi dan rasul berbuat maksiat. Kalau dia berbuat maksiat berarti iman dia ngedrop tuh Pak, turun. Nggak ada para nabi dan rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala begitu dia ada kesalahan dikit Pak, ditegur oleh Allah. Supaya imannya jangan berkurang, jangan imannya turun, Saudara. Nah, kita bukan nabi, bukan rasul. Yang kedua nih. Kalau tadi Pak iman ya yazid wala. Yang kedua nih, wala yazid wala yankus. Imannya nggak naik, nggak turun. Imannya anteng aja Pak, anteng. Kalau tadi iman Nabi naik terus tuh, naik dia. Ini imannya nggak naik, nggak turun. Kalau 70 ya 70, nggak naik, nggak turun. Dia nggak berbuat maksiat kepada Allah. Dan memang nggak ada kemampuan untuk berbuat dosa, nggak ada kemampuan, dan dia nggak dikasih oleh nafsu. Kalau Nabi dikasih nafsu. Nabi punya istri nggak? Adakah yang Nabi istrinya banyak? Sampai 100. Nabi siapa? Nabi Daud istrinya 100 Pak. Nabi Sulaiman istrinya juga banyak. Alhamdulillah untungannya Ustaz Sulaiman baru 1. Berarti Pak punya nafsu tuh Pak. Ya. Ada
makhluk Allah imannya nggak naik, nggak turun, dia nggak punya nafsu. Siapa? Para malaikat. Sehingga malaikat Pak diciptakan oleh Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Pak. Dia sujud, ya udah sujud aja sampai hari kiamat. Ada yang ruku terus sampai hari kiamat. Ada yang berdiri kiam terus. Ada yang bertasbih terus. Ada yang mencatat amal kebaikan terus mencatat amal kebaikan. Ada yang mencatat amal buruk terus mencatat amal buruk. Malaikat rakib, atib. Ada yang malaikat khusus yang menurunkan hujan, yang mengatur rezeki, menuntun jalan manusia ke jalan yang baik. Nggak ada malaikat, ya Allah capek ah. Coba kita disuruh kerja 24 jam. Sanggup? Jangan 24 jam. Kadang-kadang kita kerja 7 jam aja, Pak. Ada Pak RT enggak? Ada Pak RW enggak? Ada bos enggak? Begitu, Pak. Karena kita punya nafsu. Itulah iman para malaikat. Nah, yang ketiga, imannya apa? Walayajid wa yankus, walayajid wa yankus. Imannya nggak pernah naik, turun. Imannya nggak pernah naik, ngedrop. Imannya siapa? Siapa? Imannya iblis. Pak, apa iblis nggak percaya adanya Allah? Oh, dia lebih beriman iblis daripada kita. Bahkan iblis pernah tinggal di mana? Di surga. Dia lihat surga. Kalau kita, jadi iblis itu Pak, dia beriman kepada Allah. Bahkan iblis itu beriman juga bakal datang hari kiamat. Dia beriman Allah sebagai Khalik, pencipta. Dia beriman bahwa Allah yang menentukan iblis dia mau masuk surga atau ahli neraka. Cuman iman iblisnya cuman iman, tapi imannya enggak diaplikasikan. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah, disuruh sujud. Wa id qala rabbuka lil malaikah, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah ingin menjadikan manusia nih menjadi khalifah di muka bumi, maka waktu itu Allah perintahkan apa? Supaya para malaikat suruh sujud kepada Adam. Yang nggak mau sujud siapa? Iblis. Nah, jadi kalau ada orang hanya iman percaya, tapi dia taat, imannya sama dengan iman iblis. Hati-hati Pak. Percaya sama Allah, tapi disuruh sholat sama Allah, sama dengan iblis. Beriman kepada Allah, betul. Disuruh ngaji, sama dengan iman itu, saudara. Nah, nih Pak, iman kita nih, al-imanu, yajid wa yankus, tambah, berkurang, tambah, berkurang. Imannya kita. Kalau imannya lagi naik, Masya Allah, rajin benar. Sholatnya, sampai sholat semua, nggak ada yang tertinggal. Duha, qobliyah ba'diyah, sholat witir, sholat tahajud, sholat mutlak, sholat tasbih, wah semua ada. Ditambah puasa, bukan Senin Kemis lagi, puasa Nabi Daud. Al-Quran, bukan lagi sejuz, semalam 30 juz. Masya Allah. Kalau imannya lagi naik, Masya Allah. Sedekah bukan 5.000, bukan 100.000, 1 M. Ada nggak orang kayaknya nggak sayang Pak? Ada nggak iman lagi naik kan? Tapi kalau imannya lagi turun Pak, Masya Allah.
Padahal rumahnya dekat dengan masjid. Bahkan setiap hari dengar suara azan. Saya yakin Pak, begitu di kumandangan azan ada suara keluar, dengar nggak suara azan? Suara azan zuhur, suara azan asar, suara azan maghrib, suara azan isya, suara azan subuh, ada pengumuman suruh taklim. Kenapa nggak mau hadir? Kenapa nggak mau datang? Kenapa nggak mau penuhi panggilan Allah? Kenapa? Imannya lagi ngedrop, lagi turun imannya. Sampai imannya tadi saya bilang 4 ampere sampai 0 Pak. Itulah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Matanya sudah buta, telinganya sudah tuli, hatinya udah tertutup, susah. Oleh karena itu kita dianjurkan supaya apa? Zadjidu imanakum, selalu perbaharui iman. Bagaimana memperbaharui iman supaya iman tidak ngedrop? Nah, dengan taat kepada Allah, Pak. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, iman naik, kita akan mendapatkan keberuntungan. Nih contoh nih, kita duduk di majelis ilmu ini dalam rangka memperbaharui iman, biar iman kita nggak ngedrop, supaya iman kita naik. Gitu. Pak, kalau iman lagi naik nih Pak, sampai kata orang-orang tasawuf, itu perkara-perkara gaib itu bisa dilihat oleh Allah, bisa diperlihatkan. Ada seorang sahabat Nabi Pak, dia berkata, ya Rasulullah, saya kalau di majelis ilmu nih, ketika engkau cerita tentang surga, saya kelihatan tuh surga tuh, kelihatan bidadari. Saya lihat bagaimana di surga itu orang bersenang-senang, ada sungai yang mengalir, ada buah-buahan, kelihatan. Sehingga pada saat itu ada giroh, tambah semangat saya untuk selalu hadir di majelis engkau ya Rasul. Aku diperlihatkan. Begitu juga ketika engkau cerita tentang neraka, bagaimana penduduk neraka. Aku diperlihatkan penduduk neraka itu mau pada menangis, menjerit. Sampai dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Karena begitu dahsyatnya dalam neraka. Ya Rasul, tapi begitu pulang ke rumah sama istri, sama anak, kok jadi lupa? Lupa lagi tuh. Mau semangat lagi lupa. Udah bercengkrama ada dengan istri. Apalagi begitu pulang ke rumah, langsung istri ngajakin makan nasi goreng kambing. Nostalgia. Ya, pulang ke rumah, Masya Allah, istri ngajakin ke Roxy, minta ganti HP. Waduh, gimana ya Rasul? Kalau udah di rumah, suasana beda Pak. Apalagi kalau di rumah nggak ada lagi suasana agama. Kalau ada suasana musik, wah pasti kita ikut nyanyi. Betul nggak? Masya Allah. Apa jawaban Rasul bilang? As-sa'ah, as-sa'ah. Itu adalah sesaat. Kalau engkau bisa mempertahankan suasana seperti dalam majelisku, engkau beruntung. Tapi kalau engkau karena berubah selama tidak maksiat, itu adalah as-sa'ah. Jadi ketika iman kita dinaik di sini Pak, sampai ke rumah, sampai akhirnya kita umpama nggak ada giroh lagi, selama kita tidak berbuat maksiat, itu as-sa'ah, sesaat. Yang bahayanya habis majlis taklim nih, habis ngaji, pulang ke rumah main gaplek, pakai duit, itu bukan as-sa'ah itu namanya. Atau habis dengar pengajian,
Dari rumah sengaja pakai sendal jepit. Dia lihat ada sendal yang baru, ditukar yang sendal jepitnya sama sendal yang baru. Itu bukan as-sa'ah namanya. Innalillahi. Atau misalnya dia ke masjid, Pak, saudara sekalian, salah niat. Mana banyak orang ke masjid niatnya salah, bukan untuk islah, bukan untuk memperbaiki diri, buat untuk memperbaiki iman. Dia ke masjid, datang ke masjid, dia lihat nih, tromol kayaknya uangnya udah penuh nih, pakai kaca yang kelihatan. Nah, akhirnya niatnya sudah berubah. Niatnya berbuat jahat, ada kesempatan digotong tuh. Walaupun dia ke masjid. Bahkan ada juga, pernah kejadian Pak di daerah Tanjung Duren ya. Pertama, alhamdulillah nih ke Masjid Darul Ikhwan, Ustadz Nur alhamdulillah Allah masih jaga. Dia datang ke Masjid Darul Ikhwan. Ustadz Imam sempat sampai ikut juga tuh Pak. Akhirnya datang ke Masjid Al-Ikhlas di daerah Tanjung Duren Pak. Ini kejadian fakta. Ada seseorang di CCTV ini saya dikirimin juga. Jamaah ada ngeliat kan? Waktu itu dia ikut sholat Pak di Masjid Al-Ikhlas. Orangnya agak pinjang Ustadz Nur ya, agak pinjang. Dia ikut sholat. Nah, di sop belakang imam. Begitu selesai sholat, karena niatnya salah, memang niatnya bukan untuk islah diri, memperbaiki iman, bukan untuk takwa Allah. Dia nanya sama imam, Pak Imam, di sini ada yang bisa mimpin tahlil doa? Kebetulan bos saya itu ada mau buka toko, mau buka selamatan, nggak ada yang mimpin. Pak Imam bisa nggak? Waduh, karena ada proyek disuruh mimpin doa. Apalagi Masya Allah, nggak mungkin di Jakarta orang mimpin doa nggak dapat amplop. Apalagi yang mimpin doa orang-orang cuman satu berkat, yang mimpin doa bisa berkatnya dikasih berapa? Dia sudah punya bayangan, udah begitu aja nih Pak. Udah, Pak maaf, saya kebetulan nggak punya motor yang buat ke sana. Kata Pak Imam bilang, udah motor saya punya. Diboncengin Pak, diajaklah ke Pasar Kopro kalau nggak salah, Pasar Kopro. Di sampai Pasar Kopro, Pak Imam tunggu di sini, itu tokonya tuh. Dan nanti kita bakal selamatan. Cuman saya mau jemput istri dulu, istri nih mau ikut juga. Nih nggak jauh dari sini. Karena dia tahu dia jalannya pinjang, Pak Imam bisa nggak pinjam motornya? Akhirnya dikasih pinjam sama imamnya karena mau ambil istrinya untuk hadir selamatan doa. Ditunggu sama imam itu, orangnya nggak nongol-nongol. Kejadian fakta dilaporin ke Polsek Tanjung Duren. Pak tahu Pak Imam itu di dalam motornya ada duit 3 juta. Motornya motor baru, ada BPKB, tuh lengkap, masa. Wah, ini dia orang datang ke masjid bukan mau memperbarui. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau datang ke masjid, ya Allah saya ingin meningkatkan iman, saya mau duduk di majelis ilmu mau meningkatkan iman, saya mau sholat berjamaah untuk meningkatkan iman. Siap di tahun 2022? Perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Jangan sekali-kali Pak kita datang ke masjid nggak punya niat untuk memperbaharui iman kita, supaya iman kita terus naik, iman kita terus bertambah. Maka Rasul mengajarkan satu doa, Allahumma ahyina bil iman, terus wa amitna bil iman, wa adhinal jannata ma'al iman, wa akhirnya minad dunya ma'al iman, wa ansurna ma'al iman. Ya Allah hidupkan saya dengan iman,
wafatkan saya dengan iman, keluar dari dunia dengan bawa iman, masuk surga dengan iman, kumpulkan saya bersama orang yang beriman. Nggak ada, ya Allah hidupkan saya kaya, mati kaya, kumpulin nanti saya mati dengan orang kaya, dikumpulkan nanti di surga orang kaya. Ada nggak doa begitu? Nggak ada. Oh, orang kaya, masih pertanyaannya berat. Siap di tahun 2022 ingin berubah iman kita? Ya, Bu. Jadi Ibu nanti kalau setiap pengajian ke masjid datang, ya Allah saya mau hadir di pengajian setiap malam apa? Rabu. Ya Allah supaya iman saya bertambah, jangan berkurang. Supaya iman naik, jangan turun. Supaya ada merasakan nikmatnya iman. Kalau ada risetnya nikmatnya iman, ibadah jadi nikmat. Maka kata Ibnu Al-Jauzi, dia katanya, kenapa ada orang ketika ibadah gak nikmat, ketika baca Quran gak nikmat. Orang kan kalau sesuatu dinikmatin, wah enak Pak, betul gak? Ada hubungannya itu dengan iman. Jadi ketika kita sholat gak nikmat, baca Quran gak nikmat, imannya dalam saat itu sedang berkurang dan salah niat. Jadi ulama salafus soleh katanya, untuk merubah iman supaya iman kita ini baik dalam kasus 05, maka setiap kita beramal ibadah, beramal soleh, niatkan untuk bertambah iman kita. Ya, ada pertanyaan? Ini ada waktu berapa menit? Hah? Jangan terlalu pendek waktunya. Ya, silakan tanya jawab. Marilah kita tutup dengan doa kifarat majelis. Insyaallah kalau tidak ada doa, karena habis ini ada khidmat, biar enggak pengajian kita, ta'lim kita tidak fokus, supaya fokus. Ya, pertanyaan, saya akan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak Kiai, saya mau nanya. Jadi pernah kejadian sholat zuhur saya lupa. Jadi habis makan kerja lagi, pas inget-inget asar. Tapi itu pun asar juga udah udah sholat asar gitu. Tadi kayaknya saya belum sholat zuhur. Terus saya sholat zuhur habis sholat asar. Apakah dibenarkan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekalian, manusia itu dari kata insan dari kata nasia, artinya lupa. Banyak faktor orang itu lupa. Ada memang lupa di luar kesadaran. Tapi ada orang sebetulnya sadar tapi pura-pura lupa. Contoh, kita punya utang sama orang, kita udah tahu nih harus bayar, datang yang lagi. Oh, saya lupa ya punya utang. Itu pura-pura lupa itu namanya. Nah, jangan sampai kita sudah waktu zuhur yang harusnya kita sholat, kita akhirnya pura-pura lupa. Udahlah nanti zuhurnya dikerjakan di waktu asar aja. Itu namanya pura-pura, itu namanya disengaja. Nah, kalau misalnya kita perasaan sudah sholat zuhur deh, perasaannya ingat-ingat pas sholat asar. Iya bener, kayaknya saya yakin. Makanya ketika kita ada keraguan karena lupa, tanamkan keyakinan. Hilangkan keraguan. Kalau misalnya kata yakin, oh iya belum sholat, ya kita harus sholat. Oke, belum udah sholat, ya udah yakin kita sudah sholat. Nah, jadi kalau kita lupa karena ketiduran, lupa karena pingsan, ada orang lupa karena memang sudah fikun, itu masih dimaafin oleh Allah. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya kita lupa karena
Apa? Karena sibuk, jangan karena sibuknya kita sampai meninggalkan sholat zuhur, ingat pas waktu asar, maka zuhurnya dikerjakan di waktu asar, nggak apa-apa. Ya niatnya lewat niat namanya qadha. Ya, jadi kita mengqadha sholat zuhur ke asar, paham ya? Nah, gitu. Jadi ada qadha yang dibolehkan karena tertidur, karena pingsan, karena lupa. Gitu. Ya. Subhanallah. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana caranya menjaga supaya iman tidak naik turun? Bagaimana caranya menjaganya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya bagus, Pak. Bagaimana supaya iman itu ya enggak naik turun, kalau bisa iman itu stabil. Nah, yang pertama, kita jangan lupa kita selalu doa kepada Allah. Ada doa, karena iman itu naik turun kaitannya dengan hati. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma musarribal qulub, sorib qulubana ala ta'atik, ya mukallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membulak-balikan hati, maksudnya kaitannya dengan iman. Ya Allah, jadikan hati saya ini selalu dalam keadaan taat. Ya Allah, jadikan hati saya ini selalu tetap di dalam agama. Itu satu, doa. Terus yang kedua, katanya Bapak sekalian, kita kan kadang-kadang ada rasa jenuh nih Pak. Umpama ada jenuh kayak mau zikir, tapi kadang lagi semangat begitu Pak. Nah, ketika kita ada rasa jenuh zikir kepada Allah, umpama yang biasa kita zikir 100, maka tetap zikir, cuma jangan dipaksain sampai 100. Yang penting istiqomahnya tuh, dia tetap zikir, cuman yang agak dikurangi jumlahnya buat menghilangkan kejenuhan. Bahkan kata ulama juga, Pak, katanya Pak, buat menghilangkan kejenuhan sekali-kali buat variasi dalam zikir, dalam baca Quran, dalam sholat, dalam bacaannya, gitu Pak. Yang ketiga, saudara sekalian, supaya iman itu jangan ngedrop, maka sering-seringlah kita bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang taat. Yang kelima, kita harus ada dalam suasana yang baik, gitu. Ada lagi saudara sekalian? Kalau tidak ada, kita tutup doa kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.